siang untuk kita semua. Semangat pagi. Salam satu hati. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Adrianus Mansur, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 Universitas Musamus Merauke. Pada hari ini, Selasa 15 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning pada kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pada pembelajaran 3, bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Ya, baik anak-anak. Pak Guru mau tanya kehadiran. Hari ini hadir semua? Hadir semua. Ya, mantap. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, seperti biasa, kita pasti selalu melakukan tepuk literasi Bapalo. Oleh karena itu, dari tempat ini saya persilakan Apri untuk memimpin kita tepuk Bapalo. Apri, silakan. Tepuk Bapalo. 1, 2, 3. Berdoa, belajar, berzikir, sukses. Mantap, tepuk tangan dulu. Ya. Baik anak-anak, seperti biasa sebagai senior beriman, sebagaimana dalam bentuk literasi kita tadi, salah satunya adalah doa. Nah, jadi oleh karena itu kita memulai pembelajaran kita hari ini dengan doa. Satu orang memimpin kita dalam doa. Saya persilakan Karnai maju ke depan. Baik, anak-anak. Saya lihat tempat duduknya ini sudah rapi, bagus. Jadi ini perilaku yang baik, ini kebiasaan yang baik. Sebelum merapikan tempat duduk, kita sudah dahulu merapikannya. Baik, anak-anak, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak tahu lagu itu? Tahu. Siapa yang tahu angkat tangan? Iya, mantap. Baik, satu orang saya percayakan untuk memimpin kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya, coba Cynthia
memimpin kita menyanyikan lagu dari salah satu Merauke di sini. Ya, silakan ambil tonnya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Mantap, tepuk tangan dulu. Nah, silakan duduk. Baik, anak-anak. Sebelum kita lanjut ke materi kita hari ini, anak-anak masih ingat materi kita di pertemuan kemarin di tema 2 subtema 3 berbicara tentang perubahan energi pada sumber energi alternatif. Nah, anak-anak masih ingat kira-kira contoh-contoh sumber energi alternatif itu seperti apa? Yang tahu angkat tangan? Yang tahu angkat tangan? Yang angkat tangan pertama tadi 3. Apa contoh sumber energi alternatif? Biomasa, matahari, air, angin, panas bumi, air, panas bumi, juga biomasa. Iya, mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya energi matahari dimanfaatkan oleh manusia untuk apa? Yang kalian tahu, manusia memanfaatkan energi matahari itu untuk apa? Menjemur pakaian, Untuk membangkit listrik. membangkit listrik. Ada yang lain? Menjemur pakaian. Menjemur pakaian. Nah, kira-kira anak-anak tahu alat apa yang dimanfaatkan oleh manusia untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik? Apa namanya? Alat apa namanya? Surya. Hah? Panel surya. Ya, panel surya. Panel surya akan mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Nah, energi apa lagi yang dimanfaatkan oleh manusia yang kalian ketahui? Air. Energi air. Energi air. Yang Marco tahu, manusia memanfaatkan energi air untuk apa misalnya? Mencuci. Mencuci. Apa lagi? Mandi. Mandi. Membangkit listrik. Membangkit listrik. Apa yang kalian ketahui? Kira-kira dikenal dengan istilah apa? PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Jadi di sini dengan energi potensial dari air akan menggerakkan kincir air dan yang pada akhirnya akan mengubah energi air ini menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Baik, anak-anak, hari ini kita memasuki tema 3. Tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Pada subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, kita bicara tentang bagian tubuh, tumbuhan, dan fungsinya. Bagian tubuh, tumbuhan, dan fungsinya. Baik, ini tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, anak-anak, setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan kita bisa mengidentifikasi bagian
tubuh tumbuhan dan fungsinya masing-masing. Yang kedua, kita bisa menjelaskan bagian tubuh tumbuhan itu beserta dengan fungsinya. Kemudian yang ketiga, melalui hasil diskusi sebentar, anak-anak dapat membuat laporan hasil pengamatan tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya pada LKPD yang akan kita kerjakan sebentar. Kemudian yang keempat, melalui hasil diskusi kelompok peserta didik atau anak-anak dapat mempresentasikan laporan hasil pengamatan tersebut di depan kelas. Baik. Ayo amati gambar di bawah ini. Anak-anak coba perhatikan ke depan. Kira-kira yang anak-anak lihat di sini gambar apa saja? Akar. Akar. Apalagi? Buah. Buah. Apalagi? Batang. Batang. Apalagi? Daun. Daun. Apalagi? Bunga. Apalagi? Pohon. Ada gambar apa lagi? Padi. Ada gambar apa lagi? Biji. Ya, jadi di sini ada gambar akar, ada juga gambar wortel, ada gambar batang pohon, ada juga gambar daun, ada gambar bunga matahari, ada gambar buah, ada gambar biji alpukat, ada gambar padi, ada gambar pohon. Nah, di sini anak-anak sudah mencakup tentang tumbuhan, bagian-bagian daripada tumbuhan yang menjadi materi kita hari ini. Materi kita hari ini tadi berbicara tentang bagian tumbuhan, bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Jadi setiap gambar ini sudah mencakup bagian tumbuh-tumbuhan. Ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah, ada biji. Baik. Sekarang kita lanjut. Coba perhatikan ke depan. Seperti manusia yang mempunyai tangan dan kaki, tumbuhan juga memiliki anggota tubuhnya. Manusia ada bagian-bagian tubuhnya yang memiliki fungsi. Ada mata, ada telinga, ada hidung, semua. Dan setiap bagian tubuh pada manusia memiliki fungsinya. Seperti itu juga tumbuhan. Tumbuhan juga memiliki fungsinya masing-masing, bagian-bagian tubuhnya. Setiap anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk bertahan hidup. Nah, pertanyaan saya begini, apa saja bagian tubuh dari tumbuhan yang anak-anak ketahui? Apa saja bagian tubuh dari tumbuhan? Apa saja? Yang kalian ketahui itu bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Yang tahu ke tangan? Tahu ke tangan? Coba, Tika. Akar. Apalagi? Coba Nathan. Buah. Siapa lagi? Coba Kian. Bunga. Apa lagi? Rika. Batang. Apa lagi? Daun. Apa lagi, Marco? Batang. Sudah tadi batang. Apa lagi? Charlie? Biji. Ya, mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Lanjut. Pertanyaan yang kedua. Apa fungsi dari setiap bagian tubuh pada tumbuhan? Nah, ini menuntut kita untuk bisa berpikir, bernalar. Kira-kira anak-anak tahu apa fungsi akar?
Kira-kira siapa yang tahu fungsi apa? Menyerap air dari dalam tanah. Menyerap air dari dalam tanah. Tepuk tangan dulu buat ya. Tepuk salut buat ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, mantap. Ada yang lain? Misalnya fungsi dari buah pada tumbuhan. Ada yang tahu? Fungsi dari buah pada tumbuhan? Yang tahu angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan. Ya, Charlie. Berguna untuk melindungi biji. Untuk melindungi biji dari tumbuhan itu sendiri. Tepuk tangan dulu buat Charlie. Ya, sekali lagi tepuk salut buat Charlie. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, baik. Kita lanjutkan. Coba perhatikan ke depan. Anak-anak, bagian tubuh tumbuhan terdiri dari daun, batang, akar, bunga, buah, dan biji. Ini bagian dari tubuh tumbuhan. Ada daun, batang, akar, bunga, buah, dan biji. Dan setiap bagian ini memiliki fungsinya masing-masing. Memiliki fungsinya masing-masing. Sekarang kita akan melihat bagaimana fungsi dari setiap bagian tubuh pada tumbuhan. Daun dan fungsinya. Daun memiliki fungsi yang penting dalam tumbuhan. Bagian ini berperan dalam proses terjadinya fotosintesis. Kemudian yang ketiga, daun itu terdiri dari bagian tulang daun, helai daun, telapak daun, tangkai daun, yang semua bagian itu tersusun dengan baik. Jadi daun memiliki beragam bentuk. Jadi mulai dari daun yang berdaun sejajar, kemudian ada juga bentuk daun yang menjari. Kira-kira bentuk daun yang menjari ini seperti apa? Daun apa? Daun pepaya. Apa lagi? Daun singkong. Tepuk tangan dulu buat mereka berdua. Yang berikut, batang dan fungsi. Batang tanaman merupakan tempat tumbuhnya ranting. Jadi fungsi dari batang ini yang pertama mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Itu fungsi batang. Yang kedua, menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Yang ketiga, sebagai tempat cadangan makanan. Lanjut. Bunga beserta fungsinya. Bunga berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Jadi bunga ini terdiri dari putih, benang sari, tangkai, mahkota, dan kelopak bunga. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Buah. Coba anak perhatikan ke depan. Buah dan fungsi. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Yang kedua, melindungi biji yang ada di dalam. Seperti yang kalian sudah jawab tadi, bahwa fungsi buah itu adalah melindungi biji yang ada di dalamnya.
fungsi yang lain dari buah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Lanjut. Sekarang kita masuk ke biji dan fungsi. Biji dikenal sebagai isi buah. Biji dikenal sebagai isi buah. Biasanya biji dari para tumbuhan itu memiliki peran yang penting. Ya, peran yang penting di mana peran dari biji ini adalah sebagai cikal bakal tanaman baru. Cikal bakal tanaman baru. Ya, coba anak-anak perhatikan ke depan. Kira-kira yang kalian amati di sini gambar apa? Akar. Hah? Akar. Gambar? Akar. Ya, jadi jenis akar tumbuhan itu ada dua. Yang pertama akar apa? Tunggang. Akar tunggal. Yang kedua Akar serabut. akar serabut. Dari kedua gambar ini jelas perbedaannya. Perbedaan akar tunggal dan akar serabut. Jelas. Kalau akar serabut itu dia memiliki rambut akar dan tidak memiliki akar utama. Kalau yang akar tunggal dia memiliki akar utama. Jelas ini perbedaan. Yang berikut. Akar serabut terjadi pada tumbuhan monokotil. Tumbuhan monokotil itu contohnya jagung, kemudian padi. Sedangkan akar tunggal terjadi pada tanaman dikotil, contohnya durian. Siapa yang pernah makan durian? Bagaimana rasanya durian? Enak? Sudah rasakan semua. Siapa yang pernah makan mangga? Siapa yang punya pohon mangga? Bagaimana rasanya mangga? Enak? Enak. Ya, bagus. Jadi itu mangga dia adalah tumbuhan yang jenisnya akar apa? Jenis akarnya akar apa? Akar tunggal atau akar serabut? Akar tunggal. Mantap. Tepuk tangan untuk ya, baik. Jadi ini LKPD yang sudah saya siapkan. Kelompok yang saya sudah bentuk kemarin. Ya, anak-anak silakan masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Nanti di dalam kelompok kita akan berdiskusi. Ya, ini LKPD-nya. Silakan kalian kerja sesuai dengan perintahnya. Perhatikan ke depan. Ya, coba lihat. Ini di situ ada petunjuk. Coba buka di situ. Di situ ada petunjuk. Amatilah gambar di bawah ini. Tentukanlah bagian-bagian tumbuhan yang ditandai pada gambar tersebut. Ya, yang ditandai pada gambar tersebut. Coba perhatikan gambar di LKPD itu ada. Nanti sebentar kalian tinggal isi di sini. Misalnya gambar yang ditunjukkan di kolom A apa, kemudian di kolom B apa, kolom C, kolom D, kolom E. Tinggal kalian isi di dalam kolom itu. Mengerti? Mengerti. Siapa yang sudah mengerti angkat tangan? Sudah mengerti? Sudah. Baik. Sekarang yang berikutnya, coba lihat yang ini. Yang ini. Ya, sudah lihat? Ya. Petunjuk kerjanya, amati gambar bawah ini. Hubungkan
gambar bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya menggunakan garis. Jadi kalian tinggal garis dan amati gambar di bawah. Perhatikan di LKPD itu gambar di bawah. Misalnya gini, melindungi biji dan menyimpan cadangan makanan. Fungsi dari kalian gariskan dengan sesuai dengan gambar di bawah. Hubungkan. Paham? Alat perkembangbiakan tumbuhan. Hubungkan dengan gambar di bawah. Sudah paham? Sudah. Baik, silakan kerja. Coba buat ya. Menurut kelompok kami, kolom A adalah bunga. Ya, kolom A adalah bunga. Kolom B Daun. daun. Kolom C Buah. buah. Kolom D Batang. batang. Apakah benar kolom D batang, teman-teman? Kolom D Akar. akar. Ya, kolom D akar. Kolom E Batang. batang. Mantap. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, berikutnya kelompok 2. Kelompok 2, saya persilakan maju ke depan. Ya, silakan laporkan hasil diskusinya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 untuk melaporkan hasil kerja kelompok kami. Hasil menurut kelompok kami, kolom A adalah bunga, B daun, kolom C buah, kolom D akar, kolom E batang. Ya, bagaimana menurut kelompok lain? Benar? Benar. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Yang berikut di halaman berikutnya. Ya, tinggal kalian garis sesuaikan dengan yang ada pada KPD kalian. Ya. Mulai dari tempat berlangsungnya fotosintesis. Tempat berlangsungnya fotosintesis. Fungsi dari daun. Mantap. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Melindungi biji dan menyimpan cadangan makanan. Garis. Iya, mantap. Tepuk tangan dulu. Mengangkut air dan mineral dan mengedarkan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Fungsi dari batang. Tepuk tangan. Yang berikut, menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Fungsi dari akar. Mantap. Tepuk tangan. Yang berikut, alat perkembangbiakan tumbuhan. Silakan. Iya, mantap. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Ya, silakan duduk di tempat duduknya. Ya, baik anak-anak. Saya tanya, kira-kira sebelum kita mengerjakan evaluasi ini, saya tanya dulu, kira-kira materi hari ini sudah paham? Sudah. Baik, kalau sudah paham, ini saya sudah siapkan soal evaluasi. Jadi soal evaluasi ini 5 nomor, ini dikerjakan sebentar, dan kalau sudah dikerjakan, dikumpulkan besok, baru Pak Guru akan bagikan kembali hasil kerja kalian. Siap? Siap. Sudah.
selesai silakan kumpul. Saya minta waktunya satu orang. Charlie, kumpulkan pekerjaan dari teman-temannya. Ya. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ada? Siapa yang bisa? Ada? Ayo, jangan ragu. Mau salah, intinya ini namanya pelajar. Kita berangkat dari kesalahan. Kalau mau yang benar, kita pasti berangkat dari kesalahan. Ada yang tahu? Tidak tahu. Baik, Pak Guru akan membantu kalian untuk membuat kesimpulan materi kita hari ini. Jadi, bagian tumbuh-tumbuhan anak-anak itu terdiri dari ada bunga, ada daun, ada buah, apalagi akar, apalagi akar, apalagi biji. Ya. Nah, anak-anak, setiap bagian bunga ini memiliki fungsinya masing-masing. Fungsi dari setiap bagian bunga ini dalam rangka untuk proses pertumbuhan tumbuhan. Ya. Setiap bagian bunga ini memiliki fungsinya masing-masing. Contohnya, pada daun memiliki fungsi untuk melakukan proses fotosintesis. Pada akar berfungsi untuk apa? Menyerap air dan cairan dari dalam tanah. Pada buah berfungsi untuk melindungi biji. Pada biji berfungsi untuk sebagai calon tumbuhan baru. Mantap. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Manusia itu belajar seumur hidup. Belajar seumur hidup. Oleh karena itu, kalau kita sadar bahwa kewajiban utama kita adalah belajar, maka gunakan waktu anak-anak di rumah dengan belajar. Ya. Minggu kemarin kita sudah mencapai prestasi di tingkat kabupaten dalam lomba pidato. Betapa bangganya lembaga SDKW Paloh. Nah, pertanyaan saya, maukah kalian seperti Cesa? Mau. Siapa yang mau angkat tangan? Ayo. Iya, mantap. Turun tangan. Kalau mau, maka kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Belajar. Harus semangat Belajar. Cesa bisa bersaing dengan beberapa kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur. Kuncinya karena Cesa Belajar. bukan karena Cesa pulang sekolah, buang saja tas di rumah, lalu makan, pergi bermain sampai sore baru pulang rumah. Malam karena kecapean bermain di siang hari sampai jam 7 tidur ngorok. Ya, jadi materi kita sampai di sini dulu. Besok baru kita ketemu lagi di sini. Marilah kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Lagi-lagi saya berikan kesempatan kepada Karnain untuk membawa kita ke dalam doa. Kepada Karnain, silakan. Teman-teman, kita siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan pulang. Jangan lama di perjalanan. Kalau pulang sekolah harus betul-betul ke rumah.